warga bantu warga. Lalu negara kemana? Ada istilah capek sebagai WNI. Yang lebih parah kan ini, jalur masuk surga lewat WNI. Ada nggak residu di era Jokowi yang mempengaruhi situasi hari ini terkait tadi itu, kesehatan mental dari warga negara? Ya pasti, Mas. Pasti. Dalam dunia psikologi, ini mereka ini sedang menderita apa, Mas, namanya? Namanya social curse. Lingkungan sosial yang menjadi kutukan gitu. Toxic. Gen Z tuh saya punya komunitasnya. Saya tanya hal yang sama dengan mereka. Stres nggak? Stres, Pak. Saya ngelihat gimana sih orang di Aceh itu begini, kok jadi begini ya? Terus kemarin kondisi demo begini ya gitu. Kok kayak nggak ada nyambungnya, nggak terkoneksi. Presiden Prabowo tidak terkoneksi dengan rakyatnya. Ya rakyatnya. Kan jelas itu. Banyak apa ya, yang terakhir ini tadi yang Mbak Lia Sehingga itu. banyak warga negara yang merasa sendiri. Iya. Merasa negara tidak hadir. Iya. Itu membuat mereka stres akhirnya. Oh iya dong. Karena harus berjuang sendiri. Iya. Kan bahasa gini. Yang mematikan Mas bukan sendiri, tapi kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan bicara soal adanya fenomena yang terjadi di Yogyakarta. Ada warga negara yang stres karena ulah negara, karena merasa capek sebagai warga negara Indonesia. Ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang psikolog di Yogyakarta yang kedatangan 2 orang kliennya yang merasa stres akibat pengelolaan negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan ulas bersama seorang psikolog yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Segera saya sapa Dr. Irfan Aulia. Mas Irfan. Mas Ragi, sehat-sehat Mas Ragi. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Terima kasih Mas Irfan sudah Senang hadir. bisa hadir di podcast Madilog. Dan ini unik banget ya. Alhamdulillah. Saya biasanya ngobrolin tentang keluarga, ayah, dan dunia kerja. Sekarang kita ngobrolin tentang satu fenomena unik. Ini juga keluarga kan? Keluarga benar. Keluarga rakyat Indonesia. Betul. Mas Irfan, fenomena apa yang terjadi di Yogyakarta yang seperti yang diungkapkan rekan sejawat Mas Irfan ya? Mbak Lia ya. Apa yang terjadi, Mas Irfan? Jadi pertama kali saya ngeliat itu, saya melihat Instagram beliau ya. Beliau menuliskan satu peristiwa bahwa ada 2 orang klien beliau yang datang bukan karena masalah pribadi, tapi burn out, bahasa kita burn out atau fatigue karena ulah negara. Dan biasanya kalau sudah datang 2 orang datang ke klien, ke psikolog ya, itu kan fenomena gunung es berarti kan. Berarti kan ada puncaknya, terus ada yang tersembunyi. Saya begitu dapat postingan itu, 2 yang saya lakukan. Saya posting di story saya DM anggota dewan yang terhormat, yang kebetulan saya kenal baik lah. Beliau bisa menyampaikan pada lingkaran dekat lah, pemimpin kita gitu. Saya bilang, saya DM gitu. Kenapa? Karena menurut saya mengkhawatirkan nih. Karena kalau ada orang datang ke psikolog karena masalah pribadi, masalah keluarganya, dan sumber stresosnya dari dalam, itu kita bisa memahaminya dan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya atau memberikan pertolongannya. Tapi begitu yang terjadi adalah peristiwa yang sebenarnya di luar kendali dia, tapi mengganggu ritme hidupnya, itu problem. Di luar kuasa. Luar kuasa tapi mengganggu gitu. Dan ini kan begitu sebelum seksi ini saya tanya lagi ke beberapa orang teman-teman Gen Z ya, gimana sih kamu stres nggak mau negara? Kita pertanyaan bodoh aja. Yang saya kaget juga muka sama, Pak saya stres Pak. Kok gitu kenapa? Ya saya stres aja Pak gitu. Kayaknya kita tuh nggak diperhatiin ya. Bahkan sampai ada istilah capek sebagai WNI. Yang lebih parah kan ini apa namanya, jalur masuk surga lewat WNI. Yang lagi meme viral tuh kan, jalur masuk surga lewat WNI. Itu menurut saya ya sarkasme yang ini ya. Yang kalau menurut Mas Irfan itu stresnya karena negara, karena sistem negara, atau karena pengelolaan negara? Jadi kita mesti ngomong begini. Kita ini kan semua ini makhluk identitas sih. Saya ini psikolog, identitas saya psikolog. Saya ini seorang ayah, identitas saya ayah. Saya seorang anak, identitas saya anak. Itu kan identitas. Dan
di psikologi itu kan identitas juga bukan cuma sekedar identitas, tapi ada feeling, ada emosi, ada ini. Nah, sekarang warga negara itu identitas. Identitas sosial. Kita menjadi kita. Saya menjadi kita, kami menjadi kita. Nah, dalam identitas itu harus ada namanya relevansi. Dia relevan dengan saya. Kedua, dia harus representasi. Dia mewakili saya. Dia mewakili saya. Yang ketiga, dia bertindak atas nama saya. Nah, setiap pemimpin, kalau bahasanya teman-teman saudara Tinti, si Haslam, terus beberapa kawan-kawan lain, itu adalah setiap pemimpin itu adalah social identity entrepreneurship. Dia mewirausahaan, mengembangkan sebuah identitas. Jadi dia harus relevan, harus nyambung dengan warganya. Begitu nggak nyambung, terjadi disconnect, sama kayak sekarang yang terjadi pada anak-anak Gen Z ini. Nggak connect antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, apa yang terjadi? Dia sendirian. Itu mulailah muncul kenakalan remaja, disfungsi keluarga, Disharmoni. Karena disconnect. Nah, ini dalam konteks besar kita, keluarga besar Indonesia nih, disconnect gitu. Begitu disconnect, muncul tuh. Kok gue nggak merasa gue ya diomongin ya? Merasa negara nggak hadir. Nggak hadir. Pemerintah nggak hadir. Dan ini pasti akumulasi ya. Jadi bukan cuma satu kejadian, akumulasi. Kayak kemarin pas tadi diskusi kan saya bilang deket banget dengan teman beberapa anak muda kan ya. Dengan Gen Z tuh saya punya komunitasnya. Saya tanya hal yang sama dengan mereka. Kamu pernah stres nggak? Stres, Pak. Saya ngelihat gimana sih orang di Aceh itu begini, kok jadi begini ya? Terus kemarin kondisi demo begini ya gitu. Kok kayak nggak ada nyambungnya, nggak terkoneksi antara kita dengan ini, apa yang disampaikan pemimpin kita A, terus di bawah B, nggak nyambung, nggak connect. Jadi kalau kita yang biasa ngomong soal parenting atau keluarga, kunci itu koneksi. Begitu terkoneksi, orang akan mencari dunia masing-masing. Terjadilah perselingkuhan, terjadilah anak yang tidak mengenal orang tuanya, fatherless dan segala macam. Itu disconnect sebenarnya. Nah, sekarang kita ngomongin Mas Margi, kita disconnect sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks negara dengan warga negaranya, apa yang terjadi saat ini di tanah air kita? Disconnect. Ya, mengapa bisa terjadi, Mas Irfan? Karena tidak merasa diwakili, tidak merasa disuarakan, tidak pernah nyambung gitu. Saya ingat banget tadi banget yang ngomong ini. Beliau ngomong saudara sebangsa tanah air, tapi saya nggak merasa sebangsa tanah air sama mereka gitu. Ini ngomong loh mereka loh. Saya kaget dengan gitu. Kamu merasa begitu? Iya, saya merasa begitu, Pak. Itu kan menarik banget, Mas Margi. Selain omongan atau statement pejabat yang nggak nyambung, ya kan? Hari ini A, besok B. Ada faktor lain nggak? Misalnya kebijakan yang nggak dirasakan rakyat, atau ada hal atau faktor apa lagi menurut Mas Irfan? Saya pernah di DM ya sama salah seorang mahasiswa saya yang kesel banget ketika fenomena ordal banyak ya. Yang terutama kemarin kan ada ordal yang jadi sesuatu lah ya, gara-gara ordal mengubah sesuatu gitu. Dia nge-DM saya, dan DM itu saya inget banget. Saya merasa sedih banget, kesel. Merubah sesuatu itu maksudnya merubah konstitusi? Pokoknya merubah sesuatu lah ya. Oke. Nah, terus kemudian kesel banget dia. Anak muda, Gen Z. Saya tanya, kenapa kamu segitu keselnya? Saya merasa, Pak, saya akan bekerja keras kayak gimana pun kalah sama orang dalam, Pak. Oh, karena tidak punya privilege. Tidak punya privilege. Bukan anak presiden. Ya, bukan orang berada lah ya. Atau bukan sesuatu lah. Saya nggak bilang anak presiden, cuman ya kita lihat sendiri seperti apa ya. Tapi bukan sesuatu lah. Oke. Dalam konteks kebijakan, Mas Irfan melihat apakah memang situasi di masyarakat saat ini mereka merasa sendirian untuk berjuang? Kan jelas tagline-nya, warga bantu warga. Lalu negara kemana? Atau nggak usah negara. Lalu di mana orang yang kita pilih? Atau di mana orang yang harusnya mewakili kita? Tagline jelas, Mas, warga bantu warga. Terakhir saya ngelihat beberapa orang itu bantu teman-teman Aceh yang punya kebun, dia ambil lahan cabai-cabainya, hasil kebunnya dikirim ke sini, dijual di sini supaya bisa ada pendapatan di sana ya. Itu kan harusnya dilakukan oleh institusi yang lebih berdaya ya, yang lebih punya power gitu. Tapi dilakukan oleh orang seperti yang mengatakan kecil-kecil apapun kita masih ada loh. Itu kan warga bantu warga. Itu menurut saya seperti anak-anak yang mengatakan saya ini bisa cari uang sendiri, bisa nyari sekolah sendiri,
Lu ayah nggak perlu lo. Atau lu ayah terserah lu mau ngapain dah, lu mau jadi balik yang penting gue hidup gitu kan. Jadi gitu kalau di Itu keluarga. akhirnya pengaruh ke respect dia ya. Oh iya, respect, dan yang paling saya bisa memahami kenapa sampai ada orang yang butuh banget curhat ya. Apalagi sekarang kan isu mental health sudah lebih budaya. Orang nggak malu lagi datang ke psikolog. Orang menjadi lebih terbuka mengungkapkan bahwa mereka terganggu secara mental gitu. Dan memang terganggu. Kita terganggu dengan misalnya ada satu anak bangsa yang kemudian berhasil mengumpulkan cukup banyak, lalu tiba-tiba ada orang lain yang harusnya membela dia mengatakan hal yang berbeda. Itu kan terganggu kita. Kok gitu sih? Malah dinyinyirin. Ih, kok gitu sih, kan kita terganggu gitu. Oke. Kenapa Oke. dirimu ngomong begitu? Saya cukup Oke. kenal baik orang ini, terus kok dia bisa ngomong gitu ya? Mas Irfan, saya baca dua kasus warga negara yang stres di Yogyakarta itu. Pertama karena dia merasa negara nggak hadir terkait bencana di Sumatera. Kedua juga ada kasus yang ini karyawan sudah bekerja, tapi ada kekhawatiran, ada rasa takut mengenai badai PHK, sulitnya cari kerja. Artinya banyak faktor ya, Mas? Banyak faktor. Yang itu datang dari rasa takut, rasa khawatir. Kan dua ya orang misalnya, takut dan cemas. Yang melumpuhkan orang itu dua, takut dan cemas. Takut itu kan sesuatu yang ada real, cemas itu ada sesuatu yang mungkin tidak, mungkin ada. Tapi kalau itu datang bertubi-tubi, kemudian ditambah dengan, kita kan sekarang ini nggak bisa berhenti dari media sosial. This sudah part of our life lah, bagian dari kehidupan kita gitu. Apalagi Gen Z yang boleh kehilangan lain tapi nggak boleh kehilangan HP-nya gitu. Jadi terpapar itu udah pasti gitu. Dengan apa algoritma yang membuat kita jadi makin terpapar apa yang kita minati ya. Sehingga ketika ada satu kondisi sosial di mana mereka merasa warga bantu warga, itu kan melegakan. Oh, ada orang yang bantu kami juga. Nah, yang jadi problem itu begitu warga bantu warga, tiba-tiba ada yang menyinyirin. Itu kena loh, Mas. Mental kayak gini. Kita lagi teman baik nih, kita lagi main nih, main bola, terus tiba-tiba pas main bola, ada bola jatuh ke kali gitu. Terus teman-teman bantuin. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, ngapain lo ke kali lo? Kan kita, ini orang ngapain, kita lagi bantuin gitu. Dalam konteks ekonomi tadi, Mas Irfan? Sama. Yang berat itu, Mas, sekarang ini adalah kita nggak pasti dengan kehidupan kita ini. Bukan dulu ya, zaman mungkin tahun 2000-an, awal 90-an, orang masuk kampus negeri atau orang masuk perguruan tinggi, itu ada jaminan kemungkinan dapat kerja. Sekarang kan enggak. Fenomena kabur dulu aja, itu kan fenomena keresahan yang memang resah. Saya tanya ke teman-teman mahasiswa, berapa orang yang mau kerja luar negeri? Lanjut mereka. Kok begitu? Ya karena gue merasa mungkin gue nggak akan diperlakukan secara fair di negara ini. Gitu. Mungkin ya, nggak secara fair di negara ini. Saya kemarin kan juga ketua ikatan alumni di Fakultas Psikologi di alma mater saya. Kita buka dana sosial untuk bikin Study of Ed. Itu datang mas orang kali ngasih berapa gitu, ngasih. Dan ketika kita berikan psychological first aid pertama-tama pada psikologis di sana ya, dengan bantuan teman-teman di sana, itu melegakan mas. Kita mah apa sih? Paling bisa cuman berapa tenda sih kita bisanya, cuman sedikit. Tapi kan kita lakukan sesuatu gitu. Nah ini yang harusnya melakukan sesuatu itu yang lebih besar lagi dari yang kita punya gitu. Oke. Disconnect tadi terjadi karena apa? Karena komunikasi pemerintah yang tidak baik, yang buruk, atau cara mereka menyampaikan program dan kebijakan dari pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat? Nggak nyampe ke hati tuh, ngomongnya tuh nggak nyampe ke hati. Saya bahasa paling gampang, tapi saya kan psikolog ya, saya nggak ngomong apa-apa, nggak nyampe ke hati, nggak nyambung antara yang mereka katakan dengan hati kita tuh nggak nyambung, kok gini ya gitu. Kayak sama saya seorang anak, saya pengen ayah saya memuji saya. Atau gini, anak kalau ayah datang, kita kan anak main cerita kan. Pas kita mau cerita, tiba-tiba ayah ngomong gini, "Tar, ayah sibuk." Kan kena di hati kita tuh, gitu. Itulah kayak gambar paling gampang. Nggak kena di hati, ngomongnya itu nggak kena di hati. Nggak nyampe di hati kita itu. Oke, jadi komunikasi pemerintah, kebijakan pemerintah nggak nyampe di hati Mas Aco. Tidak bisa mengambil hati rakyat. Iya, rakyat. Dan itu pasti akumulasi. Jadi situasi yang terjadi hari ini bukan cuma terjadi hari ini, bukan cuma tunggal. Oke, artinya ada pengaruh rezim sebelumnya. Pastilah.
pasti. Dia nggak faktor tunggal, gitu. Kan kita memilih seseorang dengan harapan orangnya akan lebih baik, atau orangnya akan memberikan harapan. Dan saya lihat kemarin kan dia memberikan harapan. Tapi 2 peristiwa besar ini, itu menggoyahkan hati kita. Oke. Menggoyahkan ya hati kita. Kok gitu ya gitu ya? Oke. Gitu, Mas. Berarti ada asa yang istilahnya tuh Mas, tergadai atau Ada asa yang mulai ragu gitu. Mulai ragu nih bener gak sih gitu. Karena kalau misalnya yang kemarin kan kebijakan ya, kalau yang terjadi Agustus kebijakan. Mungkin ada kebijakan lain, tapi ini kan jelas bencana, bukan kebijakan lagi, bencana gitu. Dia sudah sesuatu yang di luar kuasa manusia, di mana saat yang terjadi itu pada orang-orang terdekat kita. Kan Sumatera orang dekat kita, iya dong. dia saudara kita gitu. Hmm. Dia our family gitu. Dan tiba-tiba perlakuannya kok begitu. Terus ada beberapa, saya nggak sebut orang, beberapa orang yang harusnya dia ngomong apa adanya, kok nggak ngomong apa adanya. Oke, dan disconnect tadi tidak hanya di unsur pemerintah, tapi juga di Iya, semua iya. elemen kekuasaan yang sedang berkuasa sekarang. termasuk di DPR, Iya. aparat Kan penegak terakhir hukum. dari Dewan yang terhormat itu yang terakhir ya. Yang puncak viral itu kemarahan. ya, viral itu. Walaupun alhamdulillah orang itu minta maaf dengan cepat. Ya, menurut saya itu perlu diapresiasi juga. Itu bagus dia cepat sadar gitu. Menurut saya itu perlu diapresiasi. Cuman kok bisa ngomong gitu loh? Oke. Gitu. Menurut Mas Irfan ada nggak residu di era Jokowi yang mempengaruhi situasi hari ini terkait tadi itu kesehatan mental dari warga negara? Ya pasti Mas, pasti. Kan kalau bahasa teman-teman tuh, saya tuh kalau bahasa kawan-kawan ya, saya berharap Pak Jokowi itu begini. Tapi kok di akhir begitu ya? Nah, itu kan ada diskoneksi juga. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo sekarang kan. Harapannya juga masih tetap bagus kan. Diharapkan dia adalah presiden yang dipilih oleh 58% orang. Dan Gen Z banyak milih dia loh. Oke. Gen Z banyak milih dia loh. Terus kemudian ternyata sekarang ini kan yang memegang media sosial Gen Z. Oke. Termasuk Perindo ini kan sebenarnya milenial yang dekat sama Gen Z kan. Oke. Dan begitu kita merasakan kok nggak terkoneksi sih, kok gitu, nggak disconnect, kok gini, kan dia jadi bingung kenapa dia disconnect gitu. Oke, berarti masih ada warna rezim terdahulu yang Ya, dirasakan kita mau nggak mau mesti ngakui itu kan. Mau oleh nggak publik mau, ya. hari Mau ini. nggak mau gitu. Karena kita lihat kan, ya kita lihat sendiri kan siapa yang sedang ada pemerintahan kan itu mix ya. Mungkin niatnya Pak Prabowo merangkul semua ya. Tapi kan ada konsekuensi ya. Dan satu konsekuensinya sekarang kejadian di Aceh ini konsekuensi menurut saya. Oke, jadi masih adanya menteri-menteri era Jokowi di pemerintahan saat ini juga Yang manggul beras siapa Mas? Oke. Itu membangkitkan kekecewaan kembali ya? Wah, kalau kita lihat media sosialnya, lihat meme-nya, AI-nya, saya nggak bisa bilang kecuali kecewa berat. Oke. Gitu. Terus kemudian yang gelap, bilang 93%, itu kan siapa? Oke. Jadi akhirnya publik merasa Iya, ngenes sekali ya? ngenes banget dong. Ya memang ada ya yang harusnya ngomong dengan baik seperti kan dalam kasus ini institusi yang resminya BNPB, memang harusnya lebih bijak lah ngomongnya itu. Ya apa lebih masuk ke hati lah ngomongnya gitu. Kayak kita gini ya. Misalnya kita nih hidup lagi susah nih, lagi berat nih. Kita sebagai ayah lagi berat nih. Anak kita mau minta jalan-jalan ke Ancol gitu. Kita bisa ngomong, nah ini berat. Mohon maaf, kita lagi berat. Kondisi begini gitu. Kita coba usahakan tapi kondisi begini. Kan kita enak ngomong begitu apa adanya kan. Ini kan enggak ngomong gini, tenang aja nak, Ancol mah gampang, kita ke Eropa besok. Tapi jelas ke Ancol nggak bisa gitu. Kan jadi aneh gitu. Anak juga bukan orang yang tidak bisa ngeliat kenyataan kan. Ini bener nggak sih saya ngomong gitu? Mas, fenomena yang terjadi di Yogyakarta menurut Mas Irfan tadi disebut fenomena gunung es. Gunung es. Artinya banyak dirasakan oleh warga negara. Saya menduga itu. Hipotesis saya itu. Kenapa? Karena begitu, ini kan Mbak Lia bukan seorang influencer ya. Dia adalah seorang profesional. Dia adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat. Dia seorang psikolog yang bekerja di area klinis. Kemudian dia adalah seorang konselor pernikahan. Dia memang biasa menangani orang-orang. Yang jadi menarik kan tiba-tiba ada orang
yang datang ke beliau cerita tentang ini, bahkan ngasih dia coklat kan, kalau dia ngasih coklat. Mbak empet yang lihat saya ngomongin, kasih coklat bahasa juga empet banget kan. Ini bisa menjadi studi kasus ya? Oh iya, studi kasus. Dan hipotesis saya kalau dengan viralnya itu, ini dirasakan relate dengan banyak orang, karena viral. Artinya begitu besarnya pressure yang dirasakan oleh publik ya, Mas? Iya, kita kan kerja susah, Mas. Orang bilang angka ekonomi kita naik, tapi kan realnya kan kanan kiri orang dipecatin. Terus kan sektor informal kita paling banyak. Oke lah, sektor informal itu membantu ya, tapi kan nggak ada penggeraknya. Iya, iya. Oke, nah kalau dari pengalaman Mas Irfan pribadi, apakah juga sering bertemu dengan orang-orang yang menyampaikan keluhan atau problem yang hampir sama dengan kasus di Jogja? Yang paling kelihatan itu ekonomi. Saya kan banyaknya sekarang kalau di konseling itu keluarga ya. Yang paling itu ekonomi, berat ekonomi itu. Berat Mas ekonomi. Itu banyak sekali rumah tangga itu yang sedang goyang karena faktor ekonomi. Jadi saya banyak sekali keluar hulunya tuh di faktor ekonomi, walaupun hilirnya di faktor ekonomi, walaupun hulunya di komunikasi kesehatan mereka ya. Tapi yang bikin itu kena crash tuh karena faktor ekonomi. Dipecat, PHK, terus kemudian rumah mahal, kontrakan, faktor ekonomi. Ya, dan mereka merasa negara nggak hadir. Ya mereka udah nggak bicara negara kali, hidup aja susah. Iya, artinya maksud saya mereka sebagai warga negara. Ya nggak. Apa yang mesti diharapkan kan? Kita mau ngomong siapa gitu? Kan kita misalnya kita mau ngomong apa coba? Kesehatan. Oke lah, sekarang ada BPJS. Tapi kan untuk sampai di fasilitas kesehatan itu takes time. Itu kan udah rahasia umum ya. Terus anggaplah sekarang kita, kalau di Jakarta cukup banyak lah. Ada pertolongan, ada KJP, segala macam. Itu oke. Dan kita bisa lihat, itu kan satu bagian dari, kalau kelihatan animonya ya. Mereka tuh merasakan, oh iya, segitu udah syukur banget ya. Jadi warga negara kita sebenarnya nggak minta banyak dari negara ini. Dalam dunia psikologi, ini mereka ini sedang menderita apa, Mas? Namanya social curse. Kutukan sosial. Jadi dalam bahasa Indonesia ada social cure, lingkungan sosial yang menyembuhkan, ada social curse. Lingkungan sosial yang menjadi kutukan gitu. Toxic. Jadi identitas kita ada toxic buat kita. Kayak junkies kan jadi gue junkies nih gitu. Kan beda antara gue penyintas sama gue junkies, kan dua hal yang beda tuh. Sama-sama pernah menggunakan, tapi satu punya identitas yang lebih strong, penyintas, satu junkies kan, penyakitan gitu. Nah itu kan satu social cure, satu social curse. Nah ini kita ini sebenarnya krisis ini harus jadi bagian untuk social cure. Karena krisis ini kan buat kita kuat harusnya kan. Jadi ada banyak sekali momen-momen menurut saya yang harus jadi kohesi sosial itu nggak dilakukan oleh pelaksana negara hari ini. Momen banget loh ini ya. Apa misalnya? Momen apa yang bisa menyembuhkan? Kalau saya nih ya, yang kemarin itu ngumpulin itu harusnya dipeluk gitu. Terima kasih telah membantu kami. Apa susahnya ngomong begitu? Sama kayak seorang ayah yang anaknya mijitin dia, kan cuma bilang terima kasih nak udah mijitin kami. Cuma mijitin doang gitu kan. Ya 10 miliar itu mijitin sebenarnya kan. Nggak mungkin lah dia bisa bangun jembatan yang hancur itu nggak mungkin. Bangun jalan nggak mungkin. Itu kan mijitin sebenarnya. Di antara sekian banyak gitu. Tapi kan terima kasih tuh wow gitu loh. Saya terus terima kasih dong. Oke. Bukan misalnya nyinyir. Bukan nyinyir. Terima kasih dong. Terus ada orang ngomong sekarang PLN susah. Harusnya direspon. Oke, kita akan lihat. Kita akan lihat yang ngomong. Nggak usah bilang kita mampu, kita bisa. Itu denial menurut saya. Jangan denial gitu. Kita ngomong aja, kita sedang usahakan. Mohon maaf, memang berat ini, tapi kita akan usahakan. Itu aja selesai. Oke. Social curse tadi dialami paling banyak di rentang usia berapa, Mas? Hari ini? Hari ini saya lihat sih di Gen Z ya. Di Gen Z. Dan itu memprihatinkan, Mas. Harusnya mereka adalah orang yang paling produktif. Mereka adalah orang yang sebenarnya energi lagi besar-besarnya. Dan mereka ini kan sebenarnya menarik ya. Mereka tuh orang yang kelihatannya acuh nggak acuh, suka karaokean, suka wibuan, tapi begitu disentuh hatinya rela berbagi kan. Ini kan tinggal sentuhan hati aja.
Nah, kita nggak terkoneksi sama itu. Pemerintah tuh nggak terkoneksi dengan mereka gitu. Jadi harusnya kan mereka relevan. Menurut saya ya Pak Prabowo dengan gemoy dulu itu udah relevan. Tapi kan cuma relevan doang nggak cukup. Harus representatif. Mewakili. Setelah itu harus jadi resolusi. Baru social cure itu namanya. Oke. Dampaknya apa, Mas, terhadap rakyat terutama Pengabaian mungkin massal. Oke. Pengabaian massal. Terserah lo mau apa dah. Mungkin pengabaian massal tidak aktif ya. Tapi tidak akan didengarkan. Pengabaian massal. Dan itu kan bahaya pengabaian massal. Dan ini belum dideteksi oleh negara? Saya lihat belum sih ya. Harusnya mereka lebih aware ya. Saya tuh berapa kali ngobrol sama teman-teman yang cukup aktif ya tentang gaya komunikasi Pak Prabowo. Satu yang saya ingat ya dari masukan teman-teman itu adalah Pak Prabowo itu responsif. Jadi kita memang harus ngomong hal ini ke beliau tuh. Harus ngomong, ini podcast harus ngomong bahwa Bapak sedang tidak terkoneksi dengan rakyat Bapak. Terus ngomong. Oke. Harus sampai pesan ini. Harus sampai pesan itu. Harus banyak orang yang ngomong bahwa Bapak sedang tidak terkoneksi dengan rakyat Bapak. Oke. Karena biar dia responsif gitu. Jadi nggak turun cuma sekali, turun berkali-kali, belum ngantor di sana gitu. Oke. Kan katanya sekarang, ya pelik nih, bencana sosial enggak. Ngantor aja di sana itu udah luar biasa. Tidur sana udah luar biasa. Mengambil hati tadi. Mengambil hati. Ya ngantor aja di sana udah luar biasa. Terkoneksi. Jadi kita harus ngomong nih sebagai warga negara yang masih cinta sama negara kita ini, harus ngomong. Bapak ini lagi nggak terkoneksi dengan anaknya. Jadi Mas Irfan ingin mengatakan hari ini Presiden Prabowo tidak terkoneksi dengan rakyatnya. Dengan rakyatnya. Kan jelas itu. Banyak apa yang terakhir yang tadi yang Mbak Sehingga itu. Banyak warga negara yang merasa sendiri. Iya. Merasa negara tidak hadir. Iya. Itu membuat mereka stres akhirnya. Oh iya dong. Karena harus berjuang sendiri. Iya. Kan bahasa gini. Yang mematikan Mas bukan sendiri, tapi kesendirian. Alone tidak akan membunuh kita. Loneliness kill you. Dan itu banyak dialami oleh kan mereka sendiri ya. Rakyat kita hari ini. Makanya kita harus ngomong, Bapak ini nggak terkoneksi dengan rakyat Bapak. Bapak hadir dong di situ gitu. Mana sudah hadir, tapi kan kalau hadirnya seremonial ya, yang terlihat juga seremonial. Kan sudah kita lihat di media sosial bagaimana banyak sekali saya lihat di media sosial ngomong ketika Bapak hadir lampu nyala, begitu Bapak tidak hadir lampu hilang juga dengan Bapak gitu. Mas Irfan, selain pengabaian massal, apalagi dampak yang bisa terjadi terhadap warga negara dengan situasi tadi itu? Ekonomi nggak tumbuh pasti. Ekonomi real ya, pasti nggak tumbuh. Oh, ini pengaruh ke produktivitas? Produktivitas. Pasti nggak tumbuh. Dan begitu ngomong nggak tumbuh, jadi kesenjangan kan. Begitu kesenjangan, kita akan melihat negara nggak stabil. Udah pasti loh, kalau senjang pasti nggak stabil. Karena begitu nggak senjang kan, nanti represif munculnya, nanti munculnya pengabaian. Dan saat ini kan kita masalahnya berbeda di era-era Orde Baru ya, yang represif. Ini otoriter. Kan susah represif karena media sosialnya luar biasa gitu. Kita bisa tahu langsung terjadi Aceh itu apa dalam hitungan detik. Oke. Berarti hari ini banyak yang dalam kondisi rapuh warga negara. Rapuh saya kan. Rapuh. Saya rapuh. Saya pulang ke Jakarta yang langsung terbooking jadwal konseling saja dengan para keluarga. Saya nggak nyangka gitu sih. Kok sekarang lebih besok saya ada jadwal konseling lagi, besok ada lagi. Jadi luar biasa. Situasi ini apa dampaknya terhadap Indonesia Emas 2045? Ya cemas lah. Bukan Indonesia Emas, cemas. Karena yang harus jadi garda terdepan kan sekarang yang mereka lagi muda kan di 2045 kan. Karena kan sekarang 2025 ya. Berarti sekitar 15 tahun lagi ya. 15 tahun lagi ya. 20 tahun lagi lah. 2045 kan. Berarti yang sekarang usianya 20 akan jadi usia 40. Dia akan lagi produktif kan. Yang usia 30 akan jadi 50. Dia lagi wise-nya, lagi bekarnya. Gimana kalau dia mendapatkan pengalaman tidak baik dengan negara? Oke. Pengalaman tidak baik terhadap negara. Kalau bahasa kita fatherless. Bahasa gampang itu. Oke. Merasa tidak ada pemimpin. Iya, kalian bahasa gampang fatherless kalau gampang gitu tuh. Nggak terkoneksi, Mas. Tidak ada sosok yang bisa menjadi... Nggak terkoneksi, nggak nyampe ke hatinya, nggak terkoneksi, Mas. Iya. Oke. Ada contoh nggak, Mas, negara lain yang bisa kita jadikan referensi untuk situasi ini? Saya kemarin ke Thailand. Thailand kan langsung ngomong di bencana darurat. Oke. Gamblang deh ngomong gitu. Jadi, Thailand tuh PM-nya ganti-ganti gitu. Kemarin kan PM udah ganti nih. Tapi untuk bencananya mereka bisa kompak gitu. Ya, situasi politiknya labil. Labil, mungkin lebih labil dari kita. Kita presiden nggak ganti tiap
berapa tahun gitu. Itu PM ganti hampir udah 5 tahun dapat tiga kali ganti kalau nggak salah. Oke. Tapi mereka bisa loh bikin respon yang tepat gitu. Hmm. Oke. Respon dan komunikasi yang tepat. Ya, respon dan komunikasi yang tepat. Oke, termasuk para pejabat Iya. dalam mengeluarkan pernyataan. Iya betul. Dan kita bukan nggak punya rekam jejak. Kita kan pernah ngadepin tsunami Aceh, kita pernah ngadepin COVID, kita pernah ngadepin gempa. Kita kan negara bencana emang. Emang kita di ring of fire. Terus kita emang bencana itu adalah keseharian kita. Oke. Jadi kita sebenarnya punya modal untuk membangun kohesivitas. Menjadi kita tuh punya modal. Hanya tinggal koneksi. Gitu. Dan menurut saya kita harus nyampein nih ke bapak kita. Sekarang kan Pak kita Prabowo Subianto, kita nyampaikan bapak perlu koneksi dengan kita. Siapa yang bisa membuat jadi connect nih? Apa yang bisa membuat jadi connect? Ya sampai sekarang ya viralitas menurut saya sih. Kalau sekarang ya viralitas yang apa boleh buat itu yang terjadi. Saya nggak tahu kan, saya karena saya bukan di pemerintahan ya, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana kan. Saya memang punya beberapa teman-teman dan saya sampaikan lewat direct message mereka, ini kondisi sekarang kayak begini loh. Saya sampaikan. Sehingga apa namanya, kita mencoba tetap berbaik sangka pada pemimpin kita dan kita sampaikan. Oke. Makanya menurut saya podcast Mas Margi ini bagus, kita sampaikan tuh. Ini perlu koneksivitas, ini nggak connect ini kita. Mas, saya sempat baca ada di beberapa negara yang warga negaranya begitu respect dan hormatnya kepada pemimpinnya. Iya. Itu sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka ya. Oh iya dong, jelas Mas, jelas pasti mempengaruhi. Ya Singapura. Itu mengapa mereka bisa tumbuh rasa itu? Ya hadir ngeliat langsung. Jadi mereka kayak kemarin kalau nggak salah PM Singapura ya Lee, lupa yang anaknya Lee Kuan Yew siapa itu. Kan dia ngomong kondisi ekonomi begini, saya ini begini, ini kondisi begini, ini ngomong kan. Artinya dia memang menjelaskan kepada rakyatnya, kita nggak mudah, kita emang lagi kondisi begini, si AS lagi perang tarif, sini Cina lagi begini, tapi ya kita akan survive loh gitu. Jadi tell the truth gitu. Oke. Kalaupun ada situasi yang tidak sedang baik-baik saja, sampaikan. Ya, sampaikan, kita emang lagi baik-baik aja. Kan kita sudah hitung ya. Misalnya contoh, saya walaupun bukan ahli matematik ya, jembatan Ancur 34 itu kan ketahuan berapa kira-kira. Berapa tuh ya gitu. Jelas nggak mungkin lah dana yang dikumpulkan oleh warga bisa bangun jembatan, nggak mungkin. Dana yang dikumpulkan warga bisa bangun jalan yang bagus lagi, nggak mungkin. Itu pasti harus negara yang hadir. Nah negara yang hadir tuh oke lah jembatannya belum kebangun. Oke lah, apa namanya ini belum bangun. Tapi kan orang-orangnya bisa hadir di sana gitu. Oke lah Pak Presiden sibuk, tapi masa nggak bisa di kantor tiap 1 minggu di sana? Oke. Atau ya 3 hari lah di sana. Terus dia pergi, dia kan perlu juga menampilkan lobby-lobby internasional itu perlu juga. Tapi masa nggak? Ya lah periode 1 minggu kemana 3 hari di sana. Ya. Mas, sejauh mana komunikasi pemerintah yang harus diperbaiki, termasuk kebijakan-kebijakan apa yang memang real sebenarnya kan? Misalnya kalau kita bicara tadi kekhawatiran anak muda, Gen Z semakin sulit memiliki rumah, kan pemerintah punya program 3 juta rumah, kemudian ada program-program ekonomi. Itu tidak cukup membuat rakyat merasa secure. Saya lihat gini ya, saya masih punya hipotesis. Mimpi kita responsif, bukan reaktif, responsif. Kejadian almarhum Afan yang kan dia datang. Oh, yang ojol terlindas. Ojol terlindas. Saya tanya ke ojol. Waktu itu kan sempat setelah itu ada lagi demo ojol. Saya kan lagi naik ojol tanya, Mas ini mau demo lagi? Enggak Pak, udah selesai kok. Sudah datang Pak Presiden. Okay. Sesederhana itu loh Mas, gitu. Wow, gue bilang selapang hatilah itu rakyat kita loh. Menyembuhkan. Iya, selapang hati rakyat kita itu selapang itu loh. Okay. Saya bilang, wih gila ya, hebat ya. Jadi mereka tuh punya kelapangan hati yang luar biasa terhadap pemimpinnya. Yang mereka butuhkan itu cuma hadir aja. Kita tahu lah bangun jembatan itu nggak gampang. Kita tahu lah nembus perbatasan itu susah. Kita tahu lah longsor nih susah. Tapi kan hadir tuh luar biasa. Dan rakyat akan mengerti ya? Akan mengerti. Kita tuh udah teruji Mas. Teruji. Okay. Berapa banyak kita bicara berapa presiden yang sudah berganti-ganti. Masih ada pecintanya lah. Soeharto kita anggap, mohon maaf ya, jelek segala macam. Ada yang masih suka sama beliau loh. Buktinya kan survei kemarin gitu. Artinya mereka tuh masih punya rasa hormat terhadap siapapun yang pernah memimpin mereka.
Ini kan modal sosial yang dahsyat, Mas. Yang mungkin tidak kita temukan di tempat lain ya. Tinggal koneksivitas. Mau nggak kita terkoneksi nih. Kita harus ngomong nih bahwa bapak sekarang nggak terkoneksi dengan anaknya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyampe ke hati. Nggak nyambung, Nah, oke. Dan dari sisi komunikasi pemerintah apa yang harus diperbaiki, Mas empati, Irfan? Mas, jelas empati. Ya ngomongnya ya apa adanya dan empati lah. Apa adanya aja. Memang bisa nggak contoh? Terutama di situasi-situasi yang sulit ya? Iya, saya sempat ngomong soal listrik kan kebetulan saya punya kawan di instansi BUMN yang ngurusin listrik ya. Saya sampaikan di Aceh itu dan mereka bilang kita sedang berusaha keras nih, cuman memang kita nggak bisa kayak Superman. Lu harus ngomong karena pemimpin lu ngomongnya beda. Oke. Gitu. Ya beda dong kan. Kan kasihan yang di bawah. Udah jelas nih bangun tower itu susah gitu. Kita harus ngomong, kita nggak bisa bangun tower susah karena begini. Tapi kita harus ngomong kan dari puncak. Karena yang di bawah nggak punya otoritas untuk ngomong kan. Oke. Termasuk misalnya soal pangan. Iya. Swasembada pangan. Iya. Tapi di lapangan Ya. harga mahal. Itu kan real. Jadi kita emang harus ngomong Itu apa mempengaruhi psikologi iya masa ya, dong, Mas? jelas. Kan di pola asuh, Mas ya, yang bikin anak itu jadi bandel bukan otoriter, tapi inkonsistensi. Oke. Pasti, coba tanya sama soal psikolog yang ngomongin tentang konseling parenting. Hal apa yang bikin anak itu jadi kacau? Peraturan yang berubah, komunikasi yang berubah, itu bikin anak kacau. Itu berlaku juga untuk negara? Iyalah, kita anaknya dia. Kita ini warga negara bangsa ini adalah bagian part of family. Kita diasuh oleh bapak kita sekarang ini gitu. Ya beneran yang terpilih beliau. Lah beliau bapak kita sekarang. Mau kita suka nggak suka dengan segala macam gayanya beliau ya. Oke. Itu jadi kalau ada pernyataan dari pemimpin, dari penguasa, dari orang penyelenggara negara, lainnya nggak konsisten, berubah-berubah, termasuk peraturan, iya, termasuk misalnya kepatuhan terhadap hukum dan sebagainya, itu berpengaruh. Rakyat bisa kan bisa merasakan, marah, bisa ini. Dan yang bahaya itu kan marahnya bisa jadi nggak terungkap langsung ya. Tapi itu kan pasti ngurangin produktivitas, ngurangin trust, ngurangin kohesivitas. Oke. Nah, pengaruh medsos kan sangat kuat sekali ya. Nah, Mas Irfan bagaimana melihat pemerintah melakukan keseimbangan informasi atau opini terkait dengan persoalan-persoalan publik ini? Saya lihat begini, kalau kita suarakan terus mereka merespon. Jadi kesalahannya adalah jangan lelah menyuarakan. Jangan lelah, suaranya terus. Oke. Gitu. Saya lihat itu, suarain terus. Tapi bagaimana kalau ada yang menyatakan mengkritik pemerintah itu dianggap nggak mensupport pemerintah dan sebagainya? Menurut saya itu sebagai kecil aja kok. Banyak orang yang sayang kok dengan negara ini, banyak orang yang sayang dengan pemerintah ini dan mereka ngomong itu apa adanya kok. Oke. Bukan sesuatu yang destruktif kok. Kan kita lihat mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi. Iya. Hak mereka juga. Mereka aja. Kan kita lihat sekarang kondisi bencananya emang ada yang ngomong bahwa kita misalnya Aceh ini begini enggak. Bahkan beberapa akun medsos yang saya lihat itu yang memuji Gubernur Aceh pun karena dia turun kan. Dia hadir. Kemarin yang Gubernur Sumatera Barat Buya Meheldi itu kan dipuji orang kenapa coba? Karena anaknya ditunda pernikahannya. Bukan, pernikahannya ditunda pesta nikahnya. Oke. Itu kan sesuatu, saya bilang. Bayangin, udah jelas di booking tanggal segitu, dan kemudian dia bilang, oke, kita batal pestanya, kita kasih ininya, turun. Itu kan kena di hati. Kena loh di hati kita gitu. Terus kayak Gubernur Aceh yang dia kelihatan turun gitu, kan kena di hati. Maksudnya kayak gitu tuh penting, kena di hati. Ya kita tahu lah berapa sih APBD-nya Sumatera Barat, APBD-nya Aceh, nggak mungkin lah bangun infrastruktur dengan cepat gitu. Tapi kan perbuatan-perbuatan seperti itu nyambung ke hati kita. Nah kita butuh itu. Oke. Untuk proses penyembuhan terhadap warga negara yang sedang mengalami stres akibat negara, kebijakan, atau penyelenggara negara, apa yang harus dilakukan, Mas Irfan? Sambung lagi kolektivitasnya. Kita harus lihat bahwa kita sebagai warga bisa bantu warga. Jadi saya senang kalau ada yang ada tagline warga bantu warga. Segala macam solidaritas harus kita angkat. Solidaritas ya, semua kita angkat dari elemen manapun. Kita angkat. Ada yang misalnya bantu jualin kebun,
angkat. Hasil bumi. Ada yang kemarin kan ini sudah ada. Kemarin saya lihat atlet juara maraton kita yang Robi Santore kan dia melelang kaos Ya, singletnya. hasil bonusnya satu ya? Bonusnya, nah, itu kan itu diapresiasi. Oke. Terus ada influencer jual sepedanya, apresiasi. Jadi kita sebagai warga harus melihat sama warga yang punya energi untuk berbagi, kita apresiasi. Kita perlu momentum nasional apa, Mas, untuk penyembuhan situasi tadi? Kita punya momentum nasional untuk hadir. Kalau dulu misalnya kita sempat ya ada harapan kepada timnas, tapi tiba-tiba rontok, ya kan? Kan mungkin ada istilahnya kita kadang-kadang perlu public enemy kan? Kalau saya lihat sekarang ini adalah public enemy-nya pengabaian. Public enemy-nya pengabaian. Maka kita harus jangan jadi orang yang abai. Pengabaian terhadap kondisi sekarang. Gitu. Pengabaian bahwa listrik belum nyala, air susah, jalan nggak tembus, itu kan pengabaian sebenarnya kan. Nah, kita harus bersuara terhadap pengabaian itu. Kita harus bersuara bahwa kita bantu sesama warga kita harus bersuara bahwa kita butuh orang-orang yang harusnya ada di situ untuk ngomong, dan saya lihat sudah banyak orang yang ngomong gitu. Oke. Kalau untuk secara individu atau komunitas terkecil keluarga misalnya, apa yang harus dilakukan? Sampaikan bahwa kita tidak sendirian. Ada orang baik yang juga bantu. Kita ngomong sama anak kita nih, ada si ini bantu, ada si ini bantu. Jadi kita harus mengembalikan kepercayaan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa, bahwa kita ini mau bantu warga kita yang jauh. Oke. Kita terus suarain terus. Di sisi lain kita juga suarakan bahwa yang kita butuhkan pemimpin yang hadir. Oke. Ada pesan untuk pemimpin dan negara, Mas Irfan? Hadir seperti ayah yang hadir. Nah itu aja semua. Hadir seperti ayah yang hadir. Jangan sampai kita fatherless sebagai warga negara. Ada fatherless di keluarga ya. Jangan sampai kita jadi fatherless sebagai warga negara. Oke. Dan tadi itu ya, mengambil hati. Iya, ambil hati. Harus dari hati. Mengambil hati rakyat tadi itu. Terima kasih, Mas Irfan. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Irfan Aulia, seorang psikolog terkait adanya fenomena warga negara yang stres akibat negara ya. Bahkan ada yang menyatakan sudah capek sebagai warga negara Indonesia atas situasi yang terjadi di negara tercinta kita ini. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, terima kasih.